Lanjut ya, adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertemuan kelima. Ini slide-nya silang-silang ya. 4 nanti ke 7, 5 ke 6. Jadi yang ini slide-nya untuk 5 dan 6. Nanti 7 kembali ke slide yang awal itu. Ada di sana aplikasi turunan ya untuk titik stasioner ya. Apa namanya itu? Grafik naik, grafik turun. Turunan tingkat tinggi dan garis singgung. Untuk aplikasi turunan. Sorry. Jadi ini turunan tingkat tinggi, adik-adik. Turunan tingkat tinggi maksudnya turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai turunan ke N. Nah, turunan pertama F aksen ya seperti biasa yang sudah kita pelajari. F aksen X itu dfx per dx, F double X ya, double aksen X, D kuadrat fx, dx kuadrat. Ini pernya nggak dibaca ya. Jadi dfx, dx, D kuadrat fx, dx kuadrat, D pangkat 3 fx per dx pangkat 3, D pangkat n, fx, dx pangkat n. Ya, ini turunan ke n. Contoh, tentukan Y double aksen dari Y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 12x. Nah, ini kita sudah masuk aturan turunan ya kan? Sebentar Ibu lihat file-file sebelumnya. Ini nggak bisa dikeluarkan. Lihat file yang pertemuan keempatnya dulu. Bentar ya, rombongan. Pertemuan yang minggu lalu, buka dulu. 47. Nah, ini. Bentar ya. Turunan fungsi trigonometri sudah belum adik minggu lalu? Jangan-jangan belum. Sampai sini ya? Sampai contoh keempat ini. Yang 2x akar x ditambah 1 per akar x turunannya. Iya kan? Alasannya Ibu sampai sini. Yang kemarin siapa ya? Buat di Japri Ibu lewat WA. Iya, Bu. Ya, Saya, Bu. Ayah Zahra. Pertanyaan sampai sini. Itu siapa-siapa. Banyak lah yang kemarin kirimkan jawabannya. Itu nilai tambahan ya. Nanti kita kuis tugasnya setelah UTS atau menjelang UTS pertemuan ke-7. Digabung semua soalnya dari pertemuan awal sampai mau UTS ya. Sampai terakhir kita inilah belajar. Ini sudah yang U aksen V ditambah UV aksen. Turunan dari perkalian dua fungsi. Udah ini ya. Jadi ambil U-nya 3x kurang 2. Ini V-nya x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 1. Nanti U 3x kurang 2 diturunkan, dapatnya 3. Terus V, x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 1 diturunkan, 3x kuadrat tambah 4x ya. Karena 1 turunannya 0. Nah, substitusi ke rumus U aksen V ditambah UV aksen. U aksen yang ini 3 dikali V, yang ini V-nya, ini U-nya, ini V aksen. Disederhanakan, diperoleh hasil akhir di aksen. Ini udah juga rasanya. Ini untuk yang pembagian dua fungsi.
U per V ya, berarti turunan Y aksennya U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Mirip kayak perkalian adik-adik, cuma kalau perkalian dia ditambah. U aksen V ditambah UV aksen. Tapi kalau dia pembagian, ini dikurang dan dibagi dengan V kuadrat. Ya kan? U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Seperti ini. Contohnya juga sudah ada. Ini yang fungsi berpangkat ya. Biasanya kan kita variabel berpangkat yang x pangkat n, turunannya kan n kali x pangkat n kurang 1. Oh iya, pangkat n kurang 1 sampai situ aja. Tapi kalau fungsi u pangkat n, ini u-nya bukan variabel ada deh. Ini u-nya fungsi ya. Ada variabel lagi di dalam u. Ya, jadi ini fungsi U tetap sama, N-nya turun ke depan, dikali U pangkat N kurang 1 sama ya. Tapi nanti di belakang kali lagi dengan turunan fungsi yang di dalam U. Ada U aksennya ya. Tapi kalau yang variabel berpangkat yang minggu lalu tidak ada X aksennya, nggak ada. Ya. Langsung dia N, X pangkat N kurang 1. Ya, gitu aja. Tapi kalau U-nya variabel lagi ya, U-nya ini dalam hal ini fungsi, jadi ada variabel di dalam U, kalikan lagi dengan U aksen. Gitu. Contoh, nah ini contohnya, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 1 pangkat 3. Ya kan, fungsi ini x kuadrat kurang 1, U-nya x kuadrat kurang 1, pangkat 3, jadi U pangkat 3 nanti. Sehingga U sama dengan x kuadrat kurang 1, U aksen 2 kali x pangkat 2 kurang 1. Ya, ini yang rumus variabel berpangkat ya, kayak minggu lalu. Jadi U aksen 2x, nah Y aksen n kali U pangkat n kurang 1 kali U aksen. Ya, U aksen di sini turunannya ya 2x. Kalau yang variabel berpangkat dia tidak ada, dikalikan lagi dengan fungsi yang di dalam kurung, turunan fungsi yang di dalam kurung. Nah, jadi 3 kali 2x, 6x, x kuadrat kurang 1 pangkat 2. Atau dijabarkan boleh, kalikan lagi dengan 6x. Ya. Ya kan bisa disederhanakan lagi ini. Ini yang minggu lalu ya, Adik. Saya lanjut dulu yang ini. Trigonometri sudah? Belum ya? Ini sudah? Sudah belum, Adik? Belum, Bu. Belum ya? Oh, lanjutlah kita yang ini dulu, nanti yang pertemuan. Berarti nantilah yang garis singgung itu nanti ya. Pertemuan ke-7 lah berarti itu. Atau pertemuan ke-6. Ke-6 lah ya, ke-6 ke-7 baru yang slide yang itu. Yang saya kasih itu. Ini masih yang ini. Turunan fungsi trigonometri. Ini udah sih udah. Kita ulang saja lah ya. Fx sama dengan x kuadrat sin x. Ini pakai perkalian dua fungsi. U dengan V. Jadi U-nya x kuadrat. V-nya sin x. Ya. U x kuadrat, U aksen 2x. V-nya sin x. Turunan sin kosinus x. Nah, jadi F aksen x, U aksen V ditambah U V aksen. Pakai rumus yang perkalian dua fungsi. Nah, U aksen ya tinggal substitusi ya, 2x langsung dimari, V-nya sin x, U-nya x kuadrat, V aksennya cos x. Ya udah. Hasil akhirnya seperti ini, atau mau dijabarkan lagi seperti ini. Cuma saran saya kalau kita nggak tahu rumusnya jangan disederhanakan. Seperti sini aja udah betul. Karena kan tidak pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda kan dia kadang ini lagi ya, ada diputar-putar, persamaannya diputar-putar. Padahal itu juga maksudnya gini, di ruas kiri dia x, di ruas kiri dia y, di ruas kanan ada x. Nanti yang ruas kanan x ini pindah dia ke ruas kiri, jadi ruas kanannya 0. Karena ada seperti itu kan. Kalau dia pilihan berganda ujian. Tapi kalau untuk apa namanya, uraian seperti ini ya sampai sini udah betul, walaupun tidak diuraikan sederhana, lebih sederhana lagi.
Kemudian, atau di kelas lain ya Bu jelasin. Karena file ini juga ada deh. Ini saya kadang bingung. Rasa-rasa udah dijelaskan. Ini jadi kali, oh belum ya, belum. Itu kelas lain. TRPL. Ini salah ya, Dedek. Rumusnya salah. Sebenarnya ini harus dikalikan. Ini saya edit dulu. Aturan rantai. Jadi fungsi Y atau Fx itu tidak bisa langsung diturunkan jadi aksen atau F aksen X. Dia harus diturunkan berulang. Diturunkan berkali-kali. Ada yang sampai 3 kali ngerantai. Ini 3 kali rantai ya. Maksudnya gini, sebentar. Saya ambil screenshot-nya dulu, Dede. Nanti lupa ya. Diaktifkan kameranya bentar. Yang depan-depan ini. Ainil, Jessica, Fauzia, Jovan, Muhammad Agung. Apa lah, depan-depannya aja lah. Ada yang sudah vaksin? Ada, Bu. Udah. Udah, Bu. Bu, takut, Bu. Dengar-dengar Ibu, genap kita tatap muka ya? Dengar dari dosen lain. Kurang tahu, Bu. Ada kabar, Bu. Dan berapa itu, Bu? Belum dapat kabar, Bu. Bulan-bulan 3 gitu lah, tahun depan. Bulan 2, bulan 3. Semester. Semoga lah, Bu. Ya bagus tatap muka lah ya. Berharap. Iya, Bu. Karena Semoga, pembelajaran tidak maksimal. Ya kan? Iya, Bu. Stres daring, Bu. Nggak maksimal. Materi pun pakai mana? Menjelaskannya melalui Zoom. Gimana? Ya. Oke lah, bukti PBM sudah, nanti tinggal. Nah, ini ya. Jika U sama dengan Fx, V sama dengan Fu, ya. Jadi intinya gini ya, Dede. Fungsi terluarnya kan Y ya kan. Kita kan biasa membuat fungsi itu Y sama dengan sekian-sekian. Nah, ini contohnya Y sama dengan 2x pangkat 2 kurang 3 pangkat 4. Nah, ini di dalam kurung fungsi. Fungsinya berpangkat gitu. Jadi tidak bisa langsung diturunkan seperti yang tadi. Atau pakai rumus yang U pangkat N bisa ya. Tapi bisa juga menggunakan aturan rantai. Apalagi kalau dia nanti 3 kali ngerantai kayak gini. Kayak contoh yang B. Ini 3 kali ngerantai ya, Dek. DY/DV, DV/DU, DU/DX. Nah, kalau yang contoh A ini dia cuma 2 kali rantai. Nah, ini ya. Jadi DY/DX itu kita maunya DY/DX turunan Y terhadap X. Nah, si Y turunkan dulu terhadap V. Nanti si V turunkan terhadap U. Yang U turunkan terhadap X. Nah, ya, nanti kan DV/DV ini habis, DU/DU habis, tinggal DY/DX. Kan gitu. Contoh, tentukan DY/DX jika Y sama dengan 2x pangkat 2 kurang 3 pangkat 4. Nah, misalkan yang di dalam kurung ini U. Maka DU/DX turunan dari 2x kuadrat kurang 3, yaitu 4x. Ya kan? 2 kali 2, 4, 4x. X-nya pangkat 1. Turunan minus 3, 0. Nah, kemudian yang di dalam kurung, misalkan dengan U pangkat 4. Turunkanlah si U ini terhadap X ya harusnya ya. Oh, DY terhadap DU. Ya, turunan Y terhadap U. Nah, dia 4U pangkat 3. Iya kan? Sebentar, iya, 4U pangkat 3. Karena 4-nya turun ke depan, 4-nya kurang 1. Nah, si U tadi 2x kuadrat kurang 3. Dijabarkan jadi 4 kali 2x kuadrat kurang 3 pangkat 3. Baru dikalikan DY/DX. DY, kita tadi dapatnya DY terhadap DU kan? Terus ada DU terhadap DX. Kalikan dua-dua. Coret DU, coret DU, tinggal DY/DX. DY/DU 4 kali 2x kuadrat kurang 3 pangkat 3 ya ini.
DU DX 4X. Sehingga jadinya 16X kali 2X kuadrat kurang 3 pangkat 3. Ini bisa pakai aturan rantai ya, atau pakai yang aturan sebelumnya tadi ya Dedek, yang ini, bukan, yang ini. Bukan fungsi trigonal. Yang di slide 16. Ya, boleh pakai yang sifat ke-7 pada slide 16 atau aturan rantai yang di slide 20. Kalau cuma 2 kali rantai, boleh. Tapi kalau 3 kali, dia nggak bisa pakai aturan yang slide 16 itu. Harus 3 kali rantai. Contoh, ditentukan dy dx jika y sama dengan sinus pangkat 3 x kuadrat kurang pi. Pi di sini 180 derajat ya, adik-adik. Jadi dia dianggap konstanta. Bukan, dianggap sebagai sudut atau radian, bukan konstanta. Kan kalau kita konstanta kan pi-nya 22/7, ya kan? Untuk mencari keliling lingkaran, luas lingkaran, ya. Itu konstanta pi 22/7, tapi di sini pakai sinus, pakai trigonometri, jadi dia sudut ya 180 derajat. Nah, yang di dalam kurung umpamakan dengan U. Jadi misal U sama dengan X kuadrat kurang Pi, turunkan U ini terhadap variabel X. Jadi 2X. Nah, yang Pi kan dia angka tadi ya, 180. Turunan 180 ya 0. Ya kan? Sehingga DU dx 2X. Nah, yang sinus umpamakan dia V. Jadi V sama dengan sinus U. Turunkan V terhadap U. dV du sama dengan turunan sin cos, ya kan? Turunan sin kan cos. dV du sama dengan kosinus U. Terakhir, di luar kan ada Y. Ya. Y sinus pangkat 3 itu umpamakan V ya, Dede. V pangkat 3. Jadi ini gabungan 3 buah fungsi. Fungsi yang X kuadrat kurang Pi, fungsi sinus, fungsi pangkat 3 dari sinus. 3 kali merantai. Ya. Y sama dengan V pangkat 3, turunkan Y terhadap V. Nah, ini salah nih ya. Harusnya DY, DV. Saya perbaiki dulu nih ada DY, DV. Ini bukan DY, DU. Kalau DU nanti ke X kuadrat ya. Sedangkan Y ini fungsinya dalam V. Ya, DY, DV, turunkan Y terhadap V, 3V pangkat 2. Nah, jadi kita maunya dy dx, yang ada dy dv ya. Tulis dulu dy dv, nanti cari dy dv du supaya v-nya hilang. Nah, du kita cari du dx supaya du-nya juga hilang. Tinggal nanti dy dx saja. Ya kan? dy dv 3v pangkat 2. dv du kosinus u. du dx 2x. Nah, terus kita uraikan u-nya kan X kuadrat kurang Pi ya. Sedangkan V-nya sinus U. U sendiri yang di dalam kurung. Ya, jadi V itu 2 kali memisalkan kita. V-nya terhadap U yaitu kosinus U. Kemudian U-nya X kuadrat kurang Pi. Jadi kosinus X kuadrat kurang Pi sebenarnya ya. Nah, 3 dikali kosinus X kuadrat kurang Pi pangkat 2 ya, dikali kosinus U dikali 2X. Oh, V-nya sin ya, sin. V-nya sin. Sinus pangkat 2. Sinus U pangkat 2. Jadi di sini 3 dikali sin X kuadrat kurang Pi pangkat 2 dikali kosinus X kuadrat kurang Pi ya, dikali 2X. Nah, 3 nanti dikali 2X jadi 6X. Tinggallah yang V kuadrat ya. V kuadrat kan sinus pangkat 2 jadinya ya, sinus U pangkat 2. Kosinus U, kosinus U. Terakhir baru uraikan ya. U-nya diganti X kuadrat kurang Pi, yang ini juga U-nya diganti X kuadrat kurang Pi. Sehingga hasil akhir 6X sinus kuadrat X kuadrat kurang Pi dikali kosinus X kuadrat kurang Pi. Jadi biar mudah jangan langsung jadi X ya, Dedek. Jadi V dulu, baru samakan dia U, baru terakhir X semua. Supaya berurut kita ngerjakannya. Ya. Tidak bingung, nggak tergabung-gabung ya.
Ada V, ada U. Jadi V-nya ubah ke U dulu semua, setelah itu U baru ubah ke X. Itu 3 kali ngerantai. Jadi bisa dilihat dari fungsi soal. Fungsinya kalau dia 3 kali ngerantai itu trigonometri, ada variabel, ada aljabarnya, terus dia pangkat. Tapi kalau trigonometri ada aljabar saja, biasanya 2 kali rantai, yang nggak sampai 3 kali. Bentar ya, Dede. Oh iya ini. Sebentar ya, setting tanggal di portal dan apa yang Bu kadang lupa settingnya. Apalagi semalam itu 3 kelas ya pengganti. Jadi kadang asik absen yang satu lupa buka absen yang lain. Kok banyak pengganti seperti itu? Bingung. Nah, fungsi naik dan fungsi turun ini ada di aplikasi ya. Tapi kita lanjut saja lah di aplikasi, walaupun dia di aplikasi. Itu ketutup ya, Dede. Saya hapus. Oh iya, ketutup ya. Fungsi naik dan fungsi turun. Diberikan fungsi continue. Ini saya geser kemarin juga. Diberikan fungsi continue dan terdiferensialkan dalam interval I. Maksud continue apa kemarin, Dede? Kan kita udah belajar limit kan? Nah, apa makna continue? Masih ingat? Yang limit dan kekontinuan. Masih ingat Simpido? Bu. Kekontinuan fungsi apa kemarin syaratnya? Ada 3. Syaratnya fungsi fx itu harus terdefinisi di x sama dengan a, ya kan? Kemudian limit kiri sama dengan limit kanan, sama dengan nilai limit pada fungsi x sama dengan a. Kemudian nilai limit pada poin b tadi harus sama dengan nilai fungsi pada poin a. Kan itu sudah ya. Udah kan? Kekontinuan fungsi. Setelah limit kemarin. Karena untuk apa namanya tuh? Untuk SI sama RPL materinya mirip ya, tapi dia beda dengan informatika. Jadi ini terdiferensialkan dan kontinu. Maksud kontinu sudah, kalau terdiferensialkan, fungsi tersebut dapat diturunkan. Ada fungsi yang tidak dapat diturunkan, ya. Terdiferensialkan atau diferensiable. Sama kayak limit dia. Makna terdiferensialkan itu kalau turunan kiri sama dengan turunan kanan. Ya sama juga gunakan limit juga ya. Tapi ini nggak ada di sini ya, nggak kita bahas. Tapi kenapa kita pakai kata-kata ini? Itu yang saya rancukan di sini. Lucu ya. Kita pakai continue oke, karena sudah belajar limit dan kekontinuan. Tapi terdiferensialkan kan kita nggak pernah bahas ya. Sebenarnya ini harus dijabarkan dulu ya sebelum masuk kemarin. Karena ada makna yang di dalam terdiferensialkan. Kalau makna continue kan sudah. Tapi kalau makna terdiferensialkan kan belum kita bahas ini. Ibu pernah bahas ini di kelas lain dulu. Ya waktu di kalkulus dasar Ibu pernah bahas, di informatika juga sudah ini. Cuma di SI nggak ada, ya. Materinya nggak ada. Kita menggunakan rumus saja ya. Syaratnya jika turunan pertama besar dari 0 untuk X elemen dari interval I, maka fungsi fx naik dalam interval I. Ya fungsi naik ya, berarti dia meningkat ke atas, gambarnya ke atas menuju Y positif dan X positif. Tapi kalau turunan pertama kecil dari 0 pada X elemen interval, maka fungsi fx turun
dalam interval I. Makna turun ya sama, turun ya. Menuju X positif, Y negatif, atau X negatif, Y negatif. Itu fungsi turun. Kalau fungsi naik, otomatis dia ke Y positif. Kalau fungsi turun, dia otomatis ke Y negatif, ke bawah. Nah, kita uji nanti turunan pertamanya besar dari 0 atau kecil dari 0 untuk menentukan fungsi naik atau fungsi turun. Kan? Contoh, nah, ini harusnya contohnya di mana ini? Tutupin slide-nya ya. Nah, saya pindah kemari ya. Contoh, jika diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x dikurang 2, tentukan interval fx naik atau dan fx turun. Kita turunkan dulu ya, Dedek. Sebentar. Bu mau setting portal dulu ya. Bentar ya, Dedek. Ya, kelas I S1 SI pagi B ya. Pagi B semester 1 makro matematika. Tanggal 6. 06 November 2021. 08.30 sampai 10.45. Wait. Kita pertemuan berapa nih ya, Dedek? Kelima ya? 5 ya, Bu. 5, Bu. Pertemuan kelima. Yang mata kuliah lain udah sampai pertemuan berapa? Ada yang 5 atau 6? Masih 5, Bu. Masih 5? 5, Bu. Berarti normal lah ya, kita nggak terlalu cepat. Yang seperti itulah. Oke, ada. Tinggal ini aja. Sampai di fx. Kemudian nggak ada fx-nya, turunkan. Turunan pertama dari fx sama dengan f aksen x sama dengan 3x kuadrat kurang 12. Ya kan? Turunan minus 2-nya 0. Fx-nya x pangkat 3 kurang 12x kurang 2, maka turunan pertamanya 3x kuadrat kurang 12. Syarat fungsi naik f aksen besar dari 0. Ya, kita uji pakai pertidaksamaan ya. 3x kuadrat kurang 12, keluarkan angka 3. Tinggal x kuadrat kurang 4. Besar dari 0. Nah, x kuadrat kurang 4, itu dijabarkan lagi, difaktorkan lagi ya. X kurang 2 kali x tambah 2. Untuk x kurang 2, x-nya sama dengan negatif 2. Untuk x tambah 2, x-nya sama dengan positif. Kita balik ya, x kurang 2, x-nya positif 2. X tambah 2, x-nya negatif 2. Karena samakan dengan 0 nanti. Ya, jadi x yang pertama positif 2, x yang kedua negatif 2. Terus tentukan di garis bilangan. Negatif 2 sebelah kiri, positif 2 sebelah kanan. Nah, karena dia lebih besar dari 0, adik-adik masih ingat rumus pertidaksamaan? Nah, ingat nggak? Mula kita belajar bilangan real. Kalau dia besar dari 0, interval yang diambil adalah kecil dari yang paling kecil atau besar dari yang paling besar. Kan yang paling kecil dia negatif 2. Paling besar dia positif 2. Ya kan? Jadi ke arah kiri negatif 2, ke arah kanan positif 2. Nah, yang di tengah ini nggak diambil dia, makanya tidak diarsir. Sehingga fx, atau gini ya, supaya mudah adik-adik, uji saja lah. Sebelah kiri negatif 2 kan ada angka negatif 1 kan? Sebelah kanan positif 2 ada angka 3.
Nah, nanti coba ambil pulpen. Nanti adik-adik uji untuk X sama dengan min 1. Kemudian uji X-nya yang min 2. Kemudian uji yang minus, antara min 2 dan 2 ada 0 ya kan? Uji dia 0. Ya kan? Antara min 2 ke 2 kan ada tengah di sini 0 ya. Terus uji dia 2. Kemudian uji dia 3. Ini untuk sebelah kiri, ini untuk di titik min 2, ini yang di tengah, ini 2 di titik 2, 3 di sebelah kanan 2. Uji ke turunan pertama, ya. Apakah dia positif atau negatif? Kalau positif besar dari 0, kalau negatif kecil dari 0. Bentar. Repotnya. Buktikan. Jin, nggak cepat kali kau bangun, Jin. Udah mandi kau. Udah mandi, mau pasang. Ya, di-mute-kan dulu ya. Terus kita uji min 1, Dedek. Kemarin ujinya ke turunan pertama, ya. Min 1 kuadrat positif 1 kali 3, 3 dikurang 12, minus 9. Betul nggak? Min 1 kuadrat, 1 ya, 1 kali 3, 3. 3 kurang 12, min, ya, min 9 ya. Min 9. Kemudian untuk yang minus 2, pas di titik ini dia minus 2 kuadrat, 4 kali 3, 12, kurang 12, 0. Ya, di titik ini dia tidak diambil, ya, ke titiknya kosong. Terus di 0, kalau di 0, 0 kuadrat 0 kali 3, 0, 0 kurang 12, negatif. Ya, negatif di sini ya. Negatif. Terus yang di 2 kuadrat 4 kali 3, 12, 12 kurang 12, 0. Berarti ini nggak diambil. Titiknya kosong ya, Dedek. Kan kita ada belajar interval kemarin ya. Ada yang titiknya kosong, ada titiknya yang berisi. Kalau berisi, titiknya itu angka yang di titik tersebut diambil. Tapi kalau dia kosong, angka pada titik tersebut tidak diambil. Ini nggak diambil minus 2, ini juga nggak diambil yang 2. Terus uji lagi yang 3. 3 kuadrat, 9, ya kan? Kali 3, 27. 27 kurang 12. Berapa itu? 15. Bernilai positif. Ya. Ini positif nih. Cuma saya ragu yang negatif. Oh iyalah, negatif 1. Negatif 1 kan di sini ya. Harusnya negatif 3. Adik-adikku nggak ada yang bilang. Negatif 1 di sini. Salah saya. Ini negatif 3 harusnya. Pantesan kok. Negatif 9 harusnya dia bernilai positif. Negatif 3 kuadrat, positif 9 kali 3, 27. 27 kurang 12, positif 15. Ya, positif di sini. Makanya saya bingung ya. Kok min 9? Ini nggak dipakai. Salah. Min 1 itu di tengah sini. Dekat 0 dia. Kita mau ambil yang kiri min 2, kanan 2. Ini nggak ada yang protes. Kok iya aja. Min 3 harusnya ya, Dedek. Min 3, negatif 2, 0, 2, dan 3. Kalau kita ambil min 1 boleh, tapi dia di sini nanti. Coba, min 1 kuadrat kan positif 1. Negatif tadi ya, dia di sini. Nah, yang tanda negatif ini nanti letaknya di situ. Nah, karena positif di kiri negatif 2, dan positifnya di kanan positif 2, itu yang diambil intervalnya, Dedek. Karena tanda yang dipakai adalah besar dari 0. Seandainya tanda ini kecil dari 0, maka dia yang tanda negatif yang diambil. Fungsi turun dia. Sehingga pada grafik ini, pada interval ini, dia naik pada min tak hingga sampai min 2, ya, min tak hingga sampai minus 2, itu fungsi naik. Terus gabungkan dengan, ini gabung ya, dari positif 2 sampai positif tak hingga. Ini naik, fungsi naik.
Nah, itu. Sedangkan yang negatif, itu fungsi turun. Dari negatif 2 sampai 2. Ya, dari min 2. Ini jelas adik-adik yang saya buat ini. Kecil dari X. Atas sini lah saya buat ya. Biar nampak. Min 2, kecil dari X, kecil dari 2. Nah, adik-adik bertanya nggak, kenapa nggak ada sama dengannya, Bu? Kenapa nggak ada sama dengannya, Bu? Ya kan? Karena di sini tadi kosong. Ketika kita input angka 2 pada fungsi turunan pertama, hasilnya 0 tadi kan. Ya, berarti pada titik ini dia tidak menyentuh grafik. Bukan, grafik itu tidak menyentuh sumbu X. Dia di 0, nggak nyentuh grafik. Grafiknya nggak nyentuh sumbu X. Makanya tidak ada ikut minus 2 dan 2. Seandainya tadi di 0, dia bernilai seandainya dia di min 2 atau 2 bernilai negatif atau positif, bukan 0, ini bisa pakai sama dengan. Tapi ketika kita input